Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ketemu lagi ya sama Bapak ya hari ini ya. Ya, pelajaran PKN lagi ya. Ini ya, hari ini pelajaran PKN hari Senin. Gimana kabarnya kalian? Gimana liburannya? Menyenangkan, Din? Iya, menyenangkan. Liburan kemana? Ke Jogja. Waduh, luar biasa. Sudah siap ya ikut pelajaran hari ini ya? Siap ya? Kalau sudah siap, buku sama handphonenya disiapkan karena kita belajar pakai HP hari ini. Oke? Sok disiapkan dulu. Sebelum mulai, seperti biasa, Ketua kelas Ripai pimpin berdoa dulu. Duduk siap, gerak. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Baca dan hati, mulai. Baca dan hati, selesai. Istirahat di tempat, gerak. Untuk absen hari ini kita pakainya online, jadi kamu silahkan buka HP-nya. Itu ada Google Form, silahkan dibuka Google Form yang catatannya tuh absensi kehadiran. Ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyi lagu nasional Garuda Pancasila. Nanti nyanyi sama-sama ya. Sekarang ini tujuan pembelajaran dari materi kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan makna hukum dengan benar dan mandiri, yang kedua mengidentifikasi klasifikasi hukum dengan cermat dan tepat, yang ketiga menjelaskan makna peradilan dengan benar dan mandiri, dan yang keempat menganalisis perangkat lembaga peradilan di Indonesia dengan cermat dan teliti. Siapakah yang ada di gambar tersebut? Siapa? Itu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini seperti biasa, Bapak akan memberikan 3 kali penilaian. Bukan 3 kali penilaian, ada 3 penilaian yang harus kalian capai. Yang pertama adalah penilaian sikap, ya, entasi. Yang kedua ada penilaian pengetahuan, dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Bapak mau menjelaskan dulu tentang materi kita pada hari ini. Ya, materi kita pada hari ini adalah tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kenapa? Coba kita setel dulu beritanya ya, diperhatikan ya. Beredar di media sosial tentang video yang mendampingi Kolonel Mario dan Bisa Udoan, jabat pajak Kementerian Keuangan. Dalam rekaman terlihat korban yang sudah tidak berdaya tetap dianiaya orang tua. Berikut video penganiayaan Mario Janti Satrio, anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, kedaki anak dari Jabatan Latu Madinah, Pengurus Pusat GPA beredar. Akibat penganiayaan itu, David mengalami koma dan saat ini mendapat perawatan intensif. Nanti kalian bisa cari tahu lebih lanjut tentang kasus hukum ini di dalam kegiatan berkelompok. Oke? Jadi setelah ini kita berkelompok. Siap ya? Jadi seperti kemarin, jadi nanti kamu duduk berkelompok, kelompoknya kayak kemarin aja lah, 1, 2, 3, 4 gitu lah, bebas lah ya. Silakan, saya kasih waktu untuk duduk berkelompok, silakan. Kamu nanti akan membuat ini nih, Project Citizen namanya, Project Citizen. Nah, Project Citizen ini
Bentuknya tuh nanti seperti itu. Lebih lengkapnya sih silakan kamu buka LKPD aja deh. Di LKPD ini nanti saya kasih contoh LKPD ya. Cara membuatnya seperti ini. Jadi nanti kamu siapkan karton, ya. Siapkan juga kardus. Jadi karton ditempel di atas kardus. Kemudian nanti di situ ditempelin berita-beritanya. Beritanya satu berita saja, satu kelompok nanti satu berita, satu kejadian, ya. Nah, nanti di situ nanti kamu analisis terus apa pendapat kamu, pendapat kelompok kamu dan lain sebagainya. Nanti tuliskan di situ contohnya seperti ini, tuh. Ya. Buat seperti itu. Bisa ya? Oke? Jadi sekarang silakan berdiskusi tentang apa masalah yang akan kamu ambil, kasus apa yang kamu ambil, kemudian apa? Alat dan bahan, iya betul, dan pengerjaannya gimana? Oke? Silakan mulai diskusi. Silakan. Oke, itu pertemuan selanjutnya ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita diskusi full presentasi dan diskusi kelompok. Duduk, siap, gerak. Mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Baca hati, mulai. Baca dalam hati, selesai. Istirahat di tempat, gerak. Oke, terima kasih Bapak akhiri kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap semangat ya. Walaupun masih ada yang ngantuk-ngantuk karena baru selesai liburan. Jadi mudah-mudahan kita tetap semangat buat kegiatan pembelajaran ke depannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Diri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya sesuai dengan janji Bapak kemarin. Kalian hari ini akan melakukan presentasi ya, presentasi dari Project Citizen yang sudah dilaksanakan kemarin. Sudah pada selesai? Sudah ya. Nanti kita lihat hasilnya sesuai dengan perjanjian kemarin. Kata Ripai kemarin, kalau misalnya ada yang tidak mengerjakan nanti joget di depan. Oke, nanti kita lihat hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Project Citizen. Kami yang mengangkat kasus tentang
yang masih viral di media sosial, yaitu kasus penganiayaan Mario Dandi, anak pejabat pajak terhadap David Ozora. Analisis kasus. 1. Penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap korban David Ozora merupakan salah satu contoh bentuk dari kekerasan anak muda yang tidak dapat disepelekan begitu saja dan menunjukkan bagaimana sebuah kenakalan yang berakhir dengan kekerasan serta mengundang unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. 2. Kekerasan dan gaya hedonisme yang dilakukan Dandi merupakan pola pengasuhan yang salah dari orang tua. Izin bertanya, menurut pendapat kalian bagaimana cara agar kasus seperti ini tidak terulang atau tidak ditemui kembali di kemudian hari? Demi mencegah semakin banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh remaja, peran orang tua dan lingkungan sekitar sangat penting dalam mengajarkan anak mengenai budi pekerti, empati, memberikan contoh dalam pemecahan masalah dengan Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Project Citizen kami yang mengangkat kasus tentang kasus yang banyak kita jumpai. Beritanya ditayangkan berita di TV mengenai curanmor atau pencurian motor. Analisis kasus tingkat kriminalitas terhadap pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat seiring dengan beban perekonomian yang semakin berat, sedangkan tingkat pengangguran semakin tinggi. Tindakan kejahatan pencurian dapat terjadi di mana saja. Ada yang mau ditanyakan? Instruksi izin bertanya, bagaimana tips agar kita terhindar dari kasus pencurian motor? Jawabannya, pertama, pilih tempat parkir yang aman. 2. Pasang kunci ganda. 3. Hindari tempat terpencil. 4. Jangan tinggalkan kunci di motor. 5. Pasang sistem keamanan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Project Citizen kami yang mengangkat kasus tentang kasus yang sering terjadi. Kasus yang kami ambil ini kasus yang sempat viral di jagat media sosial dan banyak diperbincangkan oleh masyarakat karena menyita perhatian orang banyak dan mendapatkan perhatian khusus oleh pejabat terkait sehingga kasus ini cepat terselesaikan. Kasusnya yaitu perundungan anak disabilitas di Cirebon. Analisis kasus. Kasus ini merupakan efek dari faktor kenakalan remaja. Ada pengawasan yang kurang dilakukan di lingkungan anak pelaku perundungan, terutama di lingkungan keluarganya, sehingga mengakibatkan aksi perundungan itu terjadi. Ada yang mau ditanyakan? Instruksi izin bertanya, bagaimana akhir dari kasus bullying yang kelompok kalian paparkan? Akhir dari kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak keluarga korban memaafkan perbuatan pelaku dan pelaku diberikan sanksi sosial yaitu membersihkan tempat ibadah di sekitar mereka selama 3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Project Citizen kami yang mengangkat kasus tentang kasus yang sempat viral di media sosial dan mendapatkan reaksi yang mengundang banyak perhatian dari warganet, yaitu kasus pembacokan Arya siswa SMK di Bogor. Analisis kasus ini menyita perhatian banyak warganet. Miris sekali kami melihat kasus ini. Seorang pelajar yang hendak pulang ke rumah dan siswa ini tergolong anak yang baik dan tidak neko-neko, malah menjadi korban pembacokan oleh orang yang tidak dikenal. Pak, izin bertanya Pak, sebetulnya apa sih motif dari pelaku melakukan tindakan di atas? Motif ini terungkap setelah jajaran Polresta Bogor Kota berhasil menangkap dan memintai keterangan terhadap Tukul pada Kamis 11 Mei 2023. Diketahui motif dari pembacokan Arya Saputra sehingga tewas adalah korban salah sasaran yang diawali dengan tantangan tawuran antara pelajar. Simpulannya adalah dengan pembuatan Project Citizen ini kami menjadi lebih bisa memanfaatkan teknologi terutama HP dalam pembelajaran, bukan hanya digunakan untuk game ataupun media sosial. Dan
Dan dari media sosial pun kita mendapatkan banyak informasi penting perihal kasus hukum yang terjadi di Indonesia. Tanpa disadari ini bisa meningkatkan minat literasi digital. Dengan pembuatan proyek Citizen ini juga kami bisa lebih memahami materi tentang hukum dengan mencari solusi dari kasus-kasus atau masalah hukum yang terjadi di sekitar kita. Untuk refleksi pembelajaran, Bapak sudah share di grup tuh ya, yang Mentimeter namanya. Kita pakai Mentimeter, nanti silakan diisi dulu Mentimeternya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita masih bahas tentang materi ini, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Tapi nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang peradilannya. Ya, peradilan di Indonesia itu seperti apa sih? Peradilan dan pengadilan itu beda nggak sih? Nanti kamu akan lebih tahu lebih lanjut. Oke, Bapak akhiri untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Duduk siap, gerak. Mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berjeda. Baca nanti, mulai. Baca nanti, selesai. Istirahat di tempat, gerak. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih. Bapak akhiri untuk pertemuan kedua pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi